Ya, kembali lagi bersama saya, Sandi Ramadan, dalam tutorial Code Igniter. Pada tutorial sebelumnya kita telah membahas untuk membuat sebuah query tambah admin yang telah kita buat di sini dari model, controller, dan view. Kita sudah membuat semuanya. Saat di refresh di sini akan berjalan seperti ini. Jika kita tambahkan nama, misalnya contohnya Ramadan, dia akan data berhasil ditambah, dan jika di refresh alert yang tadi ada itu hilang karena kita membuat sebuah flash data di sini. Jika Anda masih belum paham, Anda bisa menanyakan langsung kepada saya. Saya mencantumkan Facebook dan Twitter di bawah video ini. Anda tinggal menghubungi saya saja melalui itu. Jika Anda masih bingung atau tidak mengikuti tutorial-tutorial sebelumnya, dimohon untuk melihatnya terlebih dahulu supaya Anda mengetahui apa yang sedang kita kerjakan di sini. Kita langsung saja. Sekarang kita akan menampilkan sebuah sebuah tabel di sini untuk melihat siapa saja yang um, sudah masuk ke dalam tabel admin tersebut. Pertama kita harus memanggil sebuah function model terlebih dahulu. Kita beri nama ambil admin. Nah, dan di sini sebenarnya tidak harus seperti ini, Anda bisa mengubahnya sesuai keinginan Anda. Ini saya akan menjadikan ini komentar dulu supaya tidak dijalankan. Logikanya, ambil admin akan membuka model home dengan function get admin. Berarti kita di sini membutuhkan function get admin. Oke. Nah, di sini kita langsung menggunakan query seperti ini. Maksud dari query ini adalah kita akan mengembalikan nilai dari get. Get ini adalah ambil data seluruh kolom dari tabel admin, lalu semuanya akan dijadikan objek dengan perintah result object. Jadi data-data yang bersifat array pada sebelumnya akan dijadikan objek oleh perintah ini. Nah, sekarang kita balik ke controller. Jika ambil admin ini, variabel admin ini ada datanya, maka dia akan mengecoh datanya ada. Jika tidak ada, dia akan mengecoh data tidak ada. Seperti itu. Kita akan coba dulu di sini. Data ada. Berarti karena kita di sini sudah mempunyai data, ada 3 data di sini. Sandi, Ramadan, dan Ramadan. Kita punya 3 data, maka dari itu dia akan menampilkan data ada. Kita akan membuat sebuah tabel sekarang dengan cara seperti ini. Tabel is model home generate table. Sebenarnya tidak harus generate table, Anda bisa mengubahnya juga seperti uh, function-function yang lain sesuai keinginan Anda. Tapi di sini kita akan menambahkan sebuah parameter ambil admin yang diambil dari sini. Yang kita tahu ambil admin ini isinya adalah data-data yang ada di sini. Data-data yang ada di tabel admin ini isinya ada di dalam variabel ambil admin. Kenapa bisa seperti itu? Karena variabel ambil admin sudah ada isinya dari model dengan function get admin. Oke, kita lanjut saja. Berarti kita sudah membuat function baru di model, kita hanya tinggal membuatnya saja. Oke, seperti itu. Karena tadi kita sudah memberikan sebuah parameter di sini dengan nama ambil admin, terus membuat lagi di sini. Sebenarnya ini bebas. Saya untuk contoh menjadikan parameternya menjadi variabel data. Di sini kan parameternya ambil admin.
sini saya ubah jadi variabel data. Nah, beda kan? Sebenarnya tidak ada masalah untuk hal itu. Kita bisa lanjutkan saja. Kita buat seperti ini. Ini ada perintah bawaan kode igniter untuk table open ini. Nah, maksudnya apa table open? Ini akan membuka sebuah table dari tag table. Nah, dengan kelas apa di sini misalnya kalau di dalam Bootstrap ada namanya table bordered, banyak lagi. Begitu cara penulisannya untuk table open. Ini saya hanya memberikan border 1, artinya ada garis-garis supaya lebih terlihat. Setelah itu sudah dibuat, akan mengeset template-nya. Nah, jadi template itu akan kita masukkan dalam sini. Sebenarnya ini template tidak ada masalah. Misalnya kita ganti tabel, berarti di sini kita ganti tabel gitu. Karena saya terbiasa dengan template kan, lebih mudah juga karena sesuai dengan set template ini. Menggunakan ini saja supaya terbiasa. Selanjutnya kita buat heading. Heading di sini maksudnya adalah kepala-kepala dari table-table itu ada di sini, kita mendefinisikannya. Bisa Anda membuat seperti itu kan? Misalnya kita membuat tabel di sini. Contoh sederhananya saja. Tabel. Nah, heading itu berarti head sini. Ini maksudnya ke heading. Heading. Dan isinya di sini. Nah, itu yang dimaksud dengan tabel heading di sini, set heading. Jika Anda sudah paham, harusnya sudah paham. Soalnya itu HTML dasar sekali itu. Setelah saya membuat variabel nomor, ini maksudnya untuk nomoran. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya saya akan mengisi setiap row dari tabel tersebut dengan field yang sudah kita querykan sebelumnya. Sini saya membuat sebuah anchor. Apa itu anchor? Anchor itu maksudnya membuat sebuah ahref. Kalau dalam HTML biasa itu ahref, itu anchor. Nah, ini adalah sebuah anchor yang akan saya buat. Nantinya saya akan membahas ini setelah tabel ini benar-benar berjalan dengan baik. Oke, oh ini model sudah cukup sampai di sini. Tinggal memanggilnya dari sini. Nah, setelah seperti itu, ini adalah konsep dari parsing yang sudah kita pelajari pada tutorial sebelumnya. Kita memparsingkan data yang sudah kita ambil dari model, kita parsing melalui ini. Oke. Seharusnya setelah ini selesai, kita membuat di home ini. Sebenarnya ini kita salah menaruh form, tapi tidak masalah. Saya akan menambahkan di bawahnya saja. Kita kasih pembatas. Nah, sini kita tambah itu variabel tabelnya. Harusnya setelah seperti ini, saat kita loading data ini akan muncul form di atas dan tabel di bawah. Seperti itu yang kita inginkan. Kita refresh. Terjadi error property variable table. Table
tabel stay home 77. Sebentar saya. Oh, kita belum meload library dari table. Nah, di sini di auto load kita tambahkan saja table sini. Ya, saya lupa memanggilnya. Nah, kalau kita sudah mengetikkan itu, kita refresh saja. Nah, jadi ini adalah tabel yang sudah kita buat dengan cara menggunakan model, lalu diparsing melalui controller dan ditampilkan ke view. Itu konsepnya. Nah, di sini kita jelaskan dari awal lagi. Ambil admin, saat function index ini di load, dia akan menjalankan ini, perintah ini. Dia akan membuka model get admin, artinya dia mengambil seluruh data dari get admin ini, seluruh data dari tabel admin, lalu dijadikan sebuah objek, lalu ditampung ke dalam variabel ambil admin. Setelah diberikan pengandaian, jika variabel admin ada isinya, maka kita buat sebuah function lagi di model. Nah, nama functionnya generatable. Lalu tadi ambil admin ini yang isinya sudah ada data-data dari tabel admin akan dijadikan parameter di sini yang akan dikirim ke model home yang fungsinya generate table. Di sini ada generate table, lalu parameter di data admin, ambil admin, saya ubah menjadi data. Ini bebas, Anda bisa mengubahnya dengan nama apa saja, bebas, tidak masalah, walaupun sama atau tidak sama tetap akan berjalan. Saya mengubahnya menjadi data supaya Anda tahu perbedaannya seperti apa. Setelah sudah seperti itu, kita membuat sebuah template. Isinya adalah array yang menggunakan table open. Ini merupakan bawaan dari kode igniter itu sendiri, dan isinya adalah saya membuka sebuah table dengan border dengan 1 pixel sini. Lalu saya set template-nya. Di sini ada template ini, sesuaikan saja namanya. Lalu di sini ada set heading. Heading itu seperti yang saya jelaskan tadi, saat tabel ini saya mempunyai nomor, username, dan aksi. Itu adalah sebuah heading. Di sini ada 3 kan. Selanjutnya ini ada variabel nomor. Variabel nomor ini adalah 1, isinya adalah angka 1 saja. Lalu saya for each ini ada perulangan yang digunakan kode igniter. Data yang ini saya jadikan row. Sebenarnya ini nama ini nggak harus row. Anda bisa mengubah nama dengan sesuka hati Anda. Nah, setelah itu saya panggil add row-nya, artinya saya mengisi kolom di bawahnya ini diisi dengan yang ada di sini. Yang pertama saya isi dengan nomor adalah 1, dengan username yang paling pertama, lalu saya menggunakan enter ini ahref untuk edit dan hapus, lalu sini ada slash titik row admin, artinya jika Anda bisa melihat di bawah situ ada, kalau bisa saya klik di sini misalnya hapus. Nah, di sini ada angka 1. Ini menunjukkan adalah ID admin dari Sandi ini. Kalau di Ramadan paling bawah, nah dia ID-nya adalah 3. Itu berguna untuk saat kita akan mengedit dan menghapus. Nah, ini harus diisi, jangan sampai lupa. Saya sering bertanya-tanya waktu saat belajar kode igniter, apa fungsi dari ini? Ternyata ini hanya pemisah antara jarak edit dan hapus, ya tengah-tengahnya pemisah nih. Nah, ini fungsinya. Biasanya kita bisa tambahkan ini, tidak masalah, tuh seperti itu. Jika Anda menemui tutorial-tutorial pada sebelumnya, ada tulisan seperti ini, Anda bingung ingin bertanya-tanya, ternyata ini hanyalah sebuah pemisah saja, tidak perlu dipermasalahkan. Lalu di sini ada variabel nomor plus plus, artinya saat variabel 1 ini, variabel nomor ini adalah 1, saat data sudah selesai, dia akan menambah lagi, ngulang lagi sampai data tersebut sudah selesai ditampilkan. Nah, di sini datanya ada 3, jadi dia nampilnya hanya 3 saja nomornya. Lalu kita mengembalikan nilai tabel tersebut dari seluruh tabel ini, kita generate sini. Artinya kita
kita jadikan sebuah data. Nah, datanya itu kita kembalikan nilainya ke dalam variabel tabel. Variabel tabel ini saya masukkan ke sini, dijadikan parsing variabel tabel sini. Saya parsing datanya ke variabel induk data, lalu saya taruh di sini. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk parsing data seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa kita ke view-nya, kita hanya tinggal men-echo saja variabel tabel. Variabel tabel ini tentu saja dari sini. Kalau ini kita ganti, misalnya tabel admin. Ini juga tabel admin. Saat refresh ini akan terjadi error karena tidak ada variabel tabel di view. Kita ganti saja tabel admin. Dia akan kembali seperti semula. Begitu kira-kira fungsi dari atau contoh dalam pengambilan sebuah data dari database ke dalam view dengan menggunakan teknik MVC. Memang cukup rumit, tapi ini akan sangat berguna saat Anda bekerja sudah mulai lebih lanjut. Untuk tutorial hari ini cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkannya untuk edit dan hapus pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.